Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak Bapak? Semoga tentunya selalu diberikan kesehatan. Nah, dalam pertemuan hari ini Bapak ingin membahas materi mengenai komunikasi efektif. Tujuannya adalah supaya kita semua dapat mengetahui apa sih pentingnya komunikasi, yaitu seperti untuk menyampaikan pesan, ide, atau gagasan dalam hidup bermasyarakat. Nah, untuk lebih luasnya, mari kita bahas. Nah, sebelum membahas materi mengenai komunikasi efektif secara lebih lanjut, Bapak ingin memberikan ice breaking terlebih dahulu, yaitu mengenai tebak gambar. Nah, gambarnya adalah yang ada di sini. Pertanyaannya adalah, dapatkah Anda menemukan 8 gambar di atas untuk gambar yang sebelah kiri? Dan selanjutnya, dapatkah Anda menemukan 7 gambar di atas untuk gambar sebelah kanan? Boleh di-pause dulu. Nanti ketika sudah di-pause, silakan dihitung atau dilihat atau dicari mana saja gambarnya. Nah, sudah ya. Mari kita lihat mana saja gambarnya. Nah, ini untuk gambar yang sebelah kiri ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya untuk gambar sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, gambar-gambar ini adalah gambar-gambar tempat di mana kita hidup di dunia ini tidak hidup sendiri ya. Bahwa kita hidup itu selalu ada makhluk hidup lainnya. Nah, ini ada kaitannya dengan persepsi yang akan Bapak jelaskan. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain dalam kehidupannya. Seperti gambar yang tadi ya. Komunikasi sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Jadi, dengan adanya komunikasi, tentunya hidup kita bisa berjalan lebih lancar. Selain itu, karena komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan atau ide gagasan dari satu pihak kepada pihak lain, agar saling mempengaruhi di antara keduanya. Untuk menyampaikan ide atau sesuatu dengan sebaiknya, maka kita tidak bisa lagi memandang remeh masalah komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita harus benar-benar memperhatikan pola atau cara komunikasi kita kepada orang lain. Nah, di sini juga dikatakan sebab sebenarnya apapun ide atau gagasan yang kita miliki, tetap saja ia tidak akan bermakna apa-apa apabila si pemilik ide tidak dapat menyampaikannya dengan baik kepada objek yang kita tuju. Ini dalam hal ini manusia. Misalkan nih kita punya gagasan, ide, atau rencana, tapi kita tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik, maka makna dari ide tersebut tidak akan tersampaikan dengan baik. Nah, selanjutnya pengertian dari komunikasi itu sendiri. Komunikasi bisa diartikan adalah sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan untuk mencapai tujuan tertentu. Apa sih itu komunikator? Apa sih itu komunikan? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, di sini elemen-elemen atau unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator itu bisa diartikan sebagai orang yang menyampaikan pesan. Pesan di sini artinya adalah ide atau informasi yang disampaikan. Selanjutnya di sini ada media. Media itu adalah sarana komunikasi. Media sekarang itu canggih ya. Dengan perkembangan teknologi, kita bisa berkomunikasi melalui seperti handphone, melalui media sosial, dan lain-lain. Selanjutnya komunikan. Nah, komunikan itu bisa diartikan sebagai audiens yang menerima info dari kita. Selanjutnya umpan balik yaitu respon dari komunikan terhadap pesan yang diterima. Jadi ada
respon ya dari orang yang kita beri informasi. Selanjutnya, apa sih fungsi dari komunikasi? Nah, fungsi yang pertama adalah membangun konsep diri atau establishing self concept. Jadi kita bisa mengetahui apa sih kekurangan di diri kita, apa kelebihan di diri kita, dan bagaimana cara kita mengembangkan itu semua. Yang kedua adalah untuk eksistensi diri. Sebagai manusia tentunya kita ingin diakui di lingkungan. Nah, untuk diakui di lingkungan tentunya kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga adalah untuk kelangsungan hidup. Tidak bisa dipungkiri sebagai makhluk hidup, kita semua sebagai manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Oleh karenanya kita harus bisa hidup berdampingan dengan manusia lain atau dengan makhluk hidup lain. Selanjutnya yang keempat adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Nah, dengan berkomunikasi kita bisa mencurahkan gagasan, ide, serta apa yang kita pikirkan. Selanjutnya yang kelima adalah terhindar dari tekanan dan ketegangan. Jadi dengan komunikasi kita bisa tadi ya mencurahkan isi hati kita, curhat kepada orang tua, kepada sahabat, kepada guru BK, dan akhirnya bisa sedikit mengurangi kesetresan atau ketegangan. Selanjutnya, apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi? Yang pertama adalah kontak mata. Jangan sampai ketika kita mengobrol atau berkomunikasi dengan orang lain, kontak mata kita kemana-mana, sehingga orang lain merasa tidak dihargai. Yang kedua, ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah di sini ketika kita berkomunikasi tentunya kita harus bisa memberikan rasa nyaman kepada orang lain. Jangan cemberut terus, tapi kita juga harus senyum. Selanjutnya yang ketiga adalah postur tubuh. Postur tubuh kita juga berpengaruh. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, kita bisa tegap, terus kita memberikan gestur yang merespon dengan baik, tidak menyepelekan. Selanjutnya yang keempat ada berbusana juga penting, di mana dengan berbusana yang baik, rapi, bersih, maka akan enak dipandang dan orang lain juga akan merasa nyaman. Nah, selanjutnya terkadang kita mengalami kesalahan dan hambatan dalam berkomunikasi. Yang pertama itu contohnya adalah dari pihak pengirim pesan atau komunikator. Yang pertama adalah contohnya seperti berbicara terlalu cepat sehingga tidak jelas. Yang kedua, dalam suatu pesan terdapat banyak gagasan yang kadang-kadang tidak berhubungan sama sekali atau tidak nyambung. Jadi kalau ngobrol atau komunikasi tentunya harus nyambung ya. Yang ketiga, pernyataan yang terlalu pendek sehingga sulit dipahami. Jadi singkat, padat, tapi tidak jelas. Nah, jadi harusnya kalaupun singkat, padat, tapi harus jelas. Yang keempat, pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan sudut pandang si penerima pesan. Jadi tidak ada eh, feedback yang sama ya, tidak nyambung gitu. Yang kelima, kemampuan berbahasa yang kurang baik seperti sering menyinggung, kata-kata kasar, itu juga tidak baik. Nah, selanjutnya di sini kesalahan atau hambatan dari pihak penerima pesan atau komunikan. Yang pertama, contohnya seperti tidak memperhatikan pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan, sehingga obrolannya tidak nyambung, seperti dia berpikir kemana-mana, tidak fokus, akhirnya tidak asik ngobrolnya. Yang kedua, sudah merumuskan jawaban sebelum mendengarkan semua pesan yang hendak disampaikan oleh pengirim pesan. Jadi terlalu terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Yang ketiga, terlalu memperhatikan detail-detail seperti kata, intonasi, dan sebagainya, bukan mendengarkan pesan secara keseluruhan, sehingga makna yang didapatkan tidak jelas. Yang keempat, memberikan penilaian benar atau salah sebelum memahami sepenuhnya pesan yang disampaikan. Seperti tadi, berarti ini terlalu cepat menyimpulkan ya. Yang kelima, bukan pendengar yang baik. Nah, cenderung cuek, tidak fokus, tidak menghargai. Nah, akhirnya komunikasi yang terjalin tidak lancar atau tidak harmonis. Nah, di sini ada tips membangun komunikasi yang efektif. Ini bisa dilakukan oleh anak-anak Bapak semua, termasuk Bapak juga dalam kehidupan sehari-hari.
Gunakan kalimat seefektif mungkin. Jadi kita tidak berbelit-belit, tapi menggunakan kata atau kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Kedua, jangan mengungkapkan pengulangan ide atau pokok bahasan. Jadi kalau diulang-ulang, orang lain akan merasa bosan atau jenuh. Yang ketiga, jangan berbicara terlalu lambat, sehingga orang lain juga menjadi jenuh. Yang keempat, hindari gumaman yang terlalu sering, gitu ya. Akhirnya orang lain jadi tidak fokus. Yang kelima, hindari humor yang tidak perlu. Humor tentunya perlu, tapi ketika berlebihan atau tidak sesuai, malah akhirnya jadi tidak asik atau bahasa kita itu garing. Nah, untuk selanjutnya ada tips menjadi pembicara yang baik. Yang pertama adalah berhenti dan berpikir sebelum kamu mulai bicara. Jadi sebelum berbicara itu kita bisa berhenti dulu dan berpikir kira-kira apa yang akan kita ungkapkan atau katakan supaya sesuai. Yang kedua, hati-hati terhadap bahasa yang kamu pakai. Jadi, bahasa yang kita pakai harus disesuaikan, jangan sampai tidak sopan atau menggunakan bahasa kasar dan lain-lain. Yang ketiga, kalau kamu merasa maksudmu tidak tertangkap dengan baik, cobalah untuk mengulangi apa yang kamu maksudkan dengan kata-kata sederhana dan suara lebih lembut. Jadi, kalau lawan bicara kita tidak mengerti, kita boleh mengulanginya, tapi dengan kata-kata yang sederhana, yang gampang dimengerti, dan suara lebih lembut. Tidak cepat, tidak teriak-teriak. Yang keempat, periksalah nada bicaramu. Takutnya terlalu tinggi, terlalu emosi, sehingga lawan bicara kita tidak nyaman. Yang kelima, cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Nah, jangan sampai kita yang bicara terus, tapi orang lain hanya mendengarkan. Tapi kita juga harus memberikan kesempatan kepada lawan bicara kita untuk berbicara. Dan yang terakhir adalah buatlah daftar perasaan. Daftar perasaan di sini adalah eh, ketika kita mendengarkan orang lain sedih, maka perasaan kita harus seperti apa. Ketika orang lain sedang memberikan humor gitu kan, maka perasaan kita atau ungkapan yang harus kita berikan seperti apa ekspresinya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara menempatkan emosi kita. Selanjutnya, yaitu menjadi pendengar aktif. Yang pertama adalah lakukan dan pertahankan kontak mata tadi ya. Yang kedua, tunjukkan bahwa kamu menaruh perhatian dengan sesekali menganggukkan kepala, menggumam, gitu ya, atau melontarkan komentar-komentar pendek, oh ya, gitu. Itu termasuk dari menghargai. Yang ketiga, tanyakan kejelasan kalau orang lain mengatakan sesuatu yang tidak kamu mengerti. Ya, kenapa bisa diulang? Dengan seperti itu. Yang keempat, sesekali ulangi perkataan orang lain. Oh, jadi menurut kamu apa yang kamu pikirkan begini. Nah, itu juga bisa menghargai dan memberikan apa ya tanggapan atau respon yang baik terhadap lawan bicara. Selanjutnya, terakhir sesekali ungkapkan komentar pendek tentang perasaan orang lain. Misalkan komentar pendeknya dia merasa sedih, sepertinya kamu sedih, saya ikut prihatin gitu. Jadi itu juga sangat. Selanjutnya, ketika kita memiliki komunikasi yang baik atau efektif, tentunya juga ini berpengaruh dalam pekerjaan atau karir yang akan kita ambil. Nah, kira-kira karir apa saja yang membutuhkan komunikasi lisan yang baik? Yang pertama di bidang pendidikan seperti jadi guru, jadi dosen, terus ini jadi tutor, instruktur, widya suara itu yang melatih kan, melatih ASN atau pegawai negeri, nah itu juga penting. Selanjutnya di bidang hukum, di sini contohnya pengacara, hakim, jaksa. Bidang seni di sini bisa penyanyi, pembaca puisi, terus aktor, aktris, terus dalang, pelawak. Terus di sini juga contohnya bidang penerangan maksudnya dan broadcasting, contohnya di pertelevisian. Reporter, seperti pembawa acara talkshow, motivator, pembaca berita, juru kampanye, penyiar radio, dan MC. Ini juga sangat penting ya. Nah, alat yang membantu kegiatan berkomunikasi lisan. Nah, untuk melatih kita seperti radio, itu juga bisa tuh untuk melatih kita. Terus televisi, handphone, nah kita bisa lebih mudah ya sekarang. Terus ada di sini intercom, walk, walk, walkie-talkie, handed talkie, dan sound system. Itu juga bisa membantu.
Nah, selanjutnya Bapak ingin memberikan kegiatan, yaitu silahkan berikan komentar di channel YouTube ini. Mengapa sih komunikasi itu penting menurut pendapat anak-anak Bapak? Kita jangan lupa beri nama lengkap dan juga kelas. Bapak tunggu komentarnya. Ya, untuk hari ini cukup sekian dulu. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.